3C, di mana beranggotakan saya sendiri, Devi Nikia Putri dengan NPM 2478272. Lalu ada rekan saya, Adi Irmasari dengan NPM 2478267 dan juga Anissa Olivia dengan NPM 2478269. Kami menjalankan proyek atau mengerjakan proyek yang berjudul Smart Room Cooling System, yang dimana kipas akan hidup jika suhu di atas 25 derajat dan kipas akan mati jika suhu di bawah 25 derajat. Nah, kita juga men-setting 3 mode, yaitu off, on, dan juga auto. Nah, jika kita memilih on, kipas akan menyala, dan jika memilih off, kipas akan mati, dan jika kita memilih auto, kipas akan mati dan hidup secara otomatis menyesuaikan dengan suhu yang ada di dalam ruangan. Oke, selanjutnya kita semua akan menjelaskan hasil dari proyek yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Let's go. Mari kita cek. Oke, jadi ini miniatur rumah yang sudah kita buat untuk proyek kita, dan kita di sini akan melihat alat-alat yang kita pakai. Oke, yang pertama di sini ada ISP32 ini. ISP32 ini boleh kita lihat. Nih, ISP32 di sini sebagai microcontroller utama, dan dia sebagai apa? Dia sebagai otak sistem, yaitu perangkat yang mengambil data dari sensor DHT22, mengirim data ke broker MQTT, lalu menerima perintah dari Node-RED dan mengontrol relay fan. Dan dia menghubungkan perangkat IoT ke Wi-Fi. Perannya sangat penting karena semua proses sensor komunikasi dan kontrol dilakukan oleh ISP32. Selanjutnya di sini ada alat, yaitu sensor DHT22 untuk pengukur temperatur dan kelembapan. Nah, sensor ini sebagai sensor lingkungan yang mengukur suhu ruangan dan juga yang untuk mengukur kelembapan. DHT22 dipilih karena alatnya itu yang hasilnya akurat, stabil, dan mudah dihubungkan ke ESP32. Data dari sensor ini dikirim ke MQTT dan ditampilkan di dashboard. Selanjutnya di sini ada alat IoT, yaitu relay modul. Ini adalah yang kita pakai adalah relay 5V untuk pengontrol fan. Nah, relay ini berfungsi sebagai aktuator yang menyalakan kipas, fan on, dan juga mematikan kipas yaitu fan off, dan juga mengikuti mode otomatis yaitu auto berdasarkan suhu. Relay ini menerima sinyal digital dari ISP32. Baik, di sini selanjutnya ada kipas atau fan. Buat apa sih kipas itu? Kipas itu kita gunain sebagai perangkat fisik yang dikontrol melalui relay ini tadi. Jadi dia akan menunjukkan hasil nyata dari output sistem kontrol, apakah dia akan hidup atau mati sesuai suhu di ruangan tersebut. Lalu di sini ada adaptor kipas, dia berfungsi sebagai sumber daya listrik atau power supply-nya untuk kipas agar kipas ini bisa menyala dan juga bekerja. Oke, jadi di sini tugasnya buat presentasi dalam bentuk video yang diupload pada YouTube bagaimana cara menghubungkan sensor dan aktuator melalui protokol MQTT, mengimplementasikan publish yakni sensor broker server dan subscriber yakni server broker IoT aktuator, dan menyimpan data ke database yang menampilkan di dashboard. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, nama proyek kita yakni Smart Room Cooling System, di mana proyek ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yakni sensor temperatur dan kelembapan menggunakan DHT22, lalu aktuatornya berupa relay fan, dan protokolnya menggunakan komunikasi MQTT, dan visualisasi menggunakan Node-RED dashboard, dan penyimpanan data menggunakan InfluxDB. Semua service dijalankan menggunakan Docker Ubuntu. Dan ada pula arsitektur sistem pada proyek kita ini menggunakan ISP32, di mana dia membaca suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22. Lalu data sensor dikirim ke broker MQTT dengan metode publish pada topik NOSA Smart Room Sensor. Di Node-RED melakukan subscriber ke topik tersebut, menampilkan datanya di dashboard serta menyimpan ke database. Ketika user menekan tombol fan,
on, off, atau auto pada dashboard, Node-RED mengirim data ke broker melalui topik Nosa Smart Room Fund. Dan ISP32 melakukan subscriber untuk topik fund dan menjalankan perintah sesuai kontrol. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian Ubuntu. Karena kita menggunakan Ubuntu, di Ubuntu kita menggunakan desktop, menggunakan Docker. Nah, di sini sudah ada Node-RED, Mosquito, dan Influx. Jadi di Node-RED itu kita pakai port 1880, lalu Mosquito kita pakai port 1883, dan Influx kita memakai port 8086. Semua service di-deploy menggunakan Docker ya. Jadi kontainer Mosquito sebagai broker MQTT, kontainer Node-RED, dan kontainer Influx DB. Jadi ada pula keuntungan menggunakan Docker, yakni instalasi yang lebih mudah, isolasi lingkungan, dan tidak mengganggu sistem utama di Ubuntu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan di kode pada Arduino. Di sini kita tersambung ke WiFi Anissa dan di sini ada passwordnya. Lalu pada MQTT di sini ada IP dari Ubuntu atau perangkat kita. Nah, di sini juga ada topik sensor. Topik sensornya untuk mengirim data nanti ke MQTT-X, Node-RED, dan juga Influx, yaitu yang pertama ada topik sensor yaitu Nosa Smart Room Sensor, yang kedua ada topik control yaitu Nosa Smart Room Fund, dan juga yang ketiga ada topik status yaitu Nosa Smart Room Status. Nah, di sini ada auto mode on, dia kipas akan menyala, dan di sini juga mode off, dia kipas akan mati. Nah, di sini juga ada kode untuk auto mode aktif. Lalu di sini kita menggunakan ISP32 yaitu Nosa. Nah, di sini juga ada topik statusnya, yaitu kalau kipas on dia akan muncul fan auto on, dan juga jika kipas mati atau kipas off dia akan topik statusnya akan munculkan fan auto off. Nah, di sini adalah output dari temperatur dan humidity dari DHT22. Nah, di sini pada jam 1:56 temperaturnya 24,40 dan humidity-nya 46,50. Nah, berarti di sini kipas mati. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di MQTT. Nah, di sini yang pertama ada subscription yaitu Nosa Smart Room Status. Nah, dia di sini akan menampilkan jika ini belum dihidupkan, kita hidupkan dahulu. Nah, jika kipas mati, posisi sekarang kipas mati karena suhunya masih di bawah 25 di sini, maka kipas mati dia akan menampilkan fan auto off. Nah, jika kipas hidup, dia akan menampilkan statusnya fan auto on. Nah, di sini ada untuk topiknya Nosa Smart Room Sensor, ini untuk menampilkan temperatur dan humidity. Nah, pada jam 13.57 sekarang itu temperaturnya 24,40 dan humidity-nya 46,60. Berarti kipasnya mati. Nah, di sini adalah topiknya Nosa Smart Room Fund. Nah, ini untuk nanti di Node-RED, jika kita menyalakan atau ingin kipasnya on, kipas akan on secara manual, dan jika kipas ingin mati, kita mematikan kipas secara manual yaitu off. Nah, jika kita memilih mode auto, kipas akan nyala jika suhu di atas 25 dan
kipas akan mati di bawah suhu 25. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke konfigurasi Node-RED. Jadi pada sisi servernya ya, Node-RED itu menerima data dari broker, yaitu broker yang kita gunakan itu Mosquito, di mana Node MQTT ini dengan subscribe topik Nusa Smartphone/sensor itu diteruskan ke 3 alur, yaitu infak DB out ini, lalu ada UI gauk ini, dan juga ada function. Di sini juga ada debug. Lalu setelah itu di sini juga ada topik MQTT out dengan topik Nosa/Smartroom/fun, di mana dia meneruskan ketiga button, yaitu fun on, fun off, dan juga fun auto. Jadi langsung saja kita ke Node-RED dashboardnya. Nah, di Node-RED dashboardnya di sini ada tiga gauk ya. Tadi ada status, suhu, dan juga grafik suhu. Yang pertama ini ada grafik suhu, di mana dia memunculkan hasil datanya, yaitu suhunya dengan status 24,1, dan untuk grafik suhu ini dalam bentuk tabel. Lalu di sini ada suhu dalam bentuk pedo. Ini statusnya juga 24,1, masih berwarna hijau. Dan di sini kita menggunakan 3 mode, yaitu mode fun on, fun off, dan juga fun auto, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ini apabila fun on, kita berarti akan menghidupkan kipas secara terus-menerus, lebih ke manual. Lalu fun off ini kita akan mematikan kipas. Dan untuk fun auto yang kita pakai biasanya ini mode otomatis. Jadi kalau misalkan suhunya di atas 25 dia akan hidup. Jika suhunya kurang dari 25 derajat Celcius dia akan mati. Kita biasanya menggunakan fun auto gitu. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi infak DB-nya. Nah, di sini ada infak DB. Jadi infak DB ini berguna untuk penyimpanan datanya, di mana database bucket itu kami beri nama SmartFun, dan measurementnya kita beri nama room. Nah, di sini file yang disimpan itu ada humidity dan juga temperatur. Kita submit. Kita bisa lihat dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Nah, jadi hasilnya ini dapat dilihat ya pada menu Data Explorer, di mana grafik historis itu bisa dibuat dan semua data disimpan dengan timestamp. Yang pertama kita masuk ke contoh mode tabel. Di sini kita mempunyai 2 tabel. Yang pertama humidity dan juga temperatur. Di humidity di sini kita bisa melihat startnya berapa, kapan, dan stopnya kapan, dengan timenya berapa, dan juga value atau nilainya itu berapa. Ini filenya kita lagi di humidity, lalu measurementnya kita di room. Next kita ke temp. Di temperatur ini sama seperti yang di humidity. Yang pertama ada start, dimulainya kapan, stopnya kapan, lalu ada timenya, waktunya, lalu ada value atau nilainya. Di sini filenya masih temperatur, measurementnya room. Jadi sekarang data yang kita dapat itu bisa kita lihat bahwasanya temperaturnya atau suhunya itu 22,70, sedangkan humidity-nya itu 51,63. 22,70 itu dalam artian kurang dari 25, berarti bahwasanya kipas itu posisi mati. Kita bisa cek balik ke sini, 24,3 betul ya. Terus di sini kita bisa lihat di MQTT-nya kipasnya posisi mati atau hidup. Nah, fun auto off. Jadi di sini kita sedang
make mode auto ya. Terus di sini kipas posisinya mati. Kita bisa lihat di Arduino juga. Nih, dia di bawah 25 kan. Jadi dia masih mati. Untuk note rate ini juga 24,3 ya. Jadi kita coba buka soalnya lagi. Untuk publish sensor, broker server, dan subscribe. Menyimpan data ke database. Ini menyimpan data ke database ini kita menggunakan influx, dan menampilkan dashboard ini kita menggunakan Node-RED ya. Jadi sudah selesai penjelasannya. Itu saja penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan